Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Wahyu Nur Laila. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini, saya sedikit menjelaskan mengenai materi ke IPNU IPPNU-an. Di sini ada yang tahu, rekan dan rekan kita, apa sih IPNU atau IPPNU itu? Nah, di sini kita akan membahas bersama-sama mengenai IPNU. IPNU atau bisa disingkat dengan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama adalah badan otonom Nahdlatul Ulama yang berfungsi membantu melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama pada segmen pelajar dan santri putra. IPNU didirikan di Semarang pada tanggal 20 Jumadil Akhir 1373 Hijriah atau 24 Februari 1954. Siapa sih ketua umum pertama IPNU itu? Nah, ketua umum pertama IPNU adalah Muhammad Tolha Mansur yang terpilih dalam konferensi Segi Lima yang diselenggarakan di Solo pada tanggal 30 April 1 Mei 1954 dengan melibatkan perwakilan dari Yogyakarta, Semarang, Solo, Jombang, dan Kediri. Itu mengenai sejarah IPNU. Setelah membahas tentang IPNU atau Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, selanjutnya di sini menjelaskan mengenai organisasi IPPNU. Nah, di sini rekan dan rekan kita ada yang tahu apa sih kepanjangan dari IPPNU itu? Nah, IPPNU itu adalah Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama yang didirikan pada tanggal 2 Maret 1955 atau bertepatan pada 8 Rajab 1374 Hijriah di Malang, Jawa Timur dengan kepanjangan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama yang dirintis oleh Umroh Tolha Mansur, Zanifah, dan Mahmuda. Pada mula-mula, organisasi ini didirikan untuk melakukan pembinaan dan pengkaderan terhadap remaja putri NU atau Nahdlatul Ulama yang masih duduk di bangku sekolah atau madrasah tingkat menengah dan tingkat atas serta santri putri yang statusnya setaraf dengan sekolah-sekolah tersebut. Jadi, dapat kita simpulkan bahwasanya IPPNU sendiri atau Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama itu pada status taraf dengan sekolah-sekolah tersebut dan adanya santri putri. Selanjutnya, mengenai visi IPNU. Di sini ada yang tahu bagaimana sih visi IPNU itu? Visi IPNU adalah terbentuknya pelajar bangsa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berilmu, berakhlak mulia, dan berwawasan kebangsaan serta bertanggung jawab atas tegak dan terlaksananya syariat Islam menurut faham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah menjelaskan mengenai visi IPNU, ada juga misi dari IPNU. Yang pertama adalah menghimpun dan membina pelajar Nahdlatul Ulama dalam satu wadah organisasi. Nah, yang kedua sendiri mempersiapkan kader-kader intelektual sebagai penerus perjuangan bangsa. Yang ketiga, mengusahakan tercapainya tujuan organisasi dengan menyusun landasan program perjuangan sesuai dengan perkembangan masyarakat atau maslahah al-ammah guna terwujudnya khairu ummah. Fungsi IPNU IPPNU. Yang pertama, sebagai wadah perjuangan pelajar Nahdlatul Ulama dalam pendidikan dan kepelajaran. Nah, yang kedua, sebagai wadah pengkaderan pelajar Nahdlatul Ulama untuk mempersiapkan kader-kader bangsa dan kepemimpinan Nahdlatul Ulama. Nah, yang ketiga, sebagai wadah penguatan pelajar Nahdlatul Ulama dalam melaksanakan dan mengembangkan Islam atau aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk melanjutkan semangat, jiwa, dan nilai-nilai Nadliyah. Nah, yang terakhir adalah sebagai
wadah komunikasi pelajar Nahdlatul Ulama untuk memperkokoh ukhuwah Nadliyah, Islamiyah, Insaniyah, dan Watoniyah. Tentunya sudah ada yang tahu, rekan dan rekanita, bagaimana sih moto dari IPNU IPPNU sendiri itu? Motonya adalah belajar, berjuang, bertakwa. Dalam pembahasan terakhir, ini ada mengenai IPNU IPPNU sendiri. Nah, dan rekan-rekan kita sendiri, mengapa sih kita harus ber-IPNU IPPNU? Ada yang tahu bagaimana? Nah, tentunya untuk yang pertama, mengapa harus ber-IPNU IPPNU? Karena yang pertama, ada alasannya, yaitu visi dan misi jelas. Yang kedua, jenjang pengkaderan pertama untuk berta'aruf dengan Nahdlatul Ulama. Nah, yang ketiga sendiri adalah sebagai organisasi yang matang, yang mempunyai sejarah panjang. Nah, satu-satunya wadah organisasi bagi para pelajar Nahdlatul Ulama. Nah, selanjutnya sebagai sarana komunikasi antar pelajar. Dan juga semakin banyak teman, semakin luas kita juga pengetahuan. Nah, tentunya akan mendapat berbagai pengalaman menarik, akan sering bertemu dengan orang-orang hebat. Nah, itu adalah alasan mengapa kita harus ber-IPNU IPPNU. Untuk yang pertama, visi dan misi tentunya jelas. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.